Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Nabila Bercerita, tempat dimana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Channel ini berisikan video konten kisah menarik, dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki, langsung saja ke cerita. Aku adalah Laras, perempuan biasa yang hidup dengan cara yang tak luar biasa. Aku bukan wanita glamor dengan segudang perhiasan atau riasan mahal, tapi aku adalah istri yang selalu bangun paling pagi dan tidur paling akhir. 1 dekade ini, aku mengabdikan diriku pada rumah tangga bersama suamiku Arman. Kami menikah di usia muda, saat cinta masih begitu hangat dan janji masih terasa suci. Arman dulu pria sederhana yang ku kenal di kampus. Tak banyak janji, tapi kata-katanya dulu begitu meyakinkan. Aku ingin hidup bersamamu. Laras, aku tak punya apa-apa, tapi aku punya tekad. Dan dengan itu, aku menerima lamarannya. Setelah menikah, aku bekerja keras. 2 pekerjaanku tekuni sekaligus, mengajar di sekolah swasta pada pagi hari, dan bekerja sebagai content writer di malam hari. Arman sempat menganggur lama, hingga akhirnya ku perjuangkan agar ia diterima di perusahaan milik ayahku. Meski sempat ada penolakan, aku meyakinkan keluargaku bahwa Arman layak diberi kesempatan. Aku ingin ia berdiri di atas kakinya. Meskipun untuk itu aku harus mengorbankan sebagian dari kebanggaanku. Setiap bulan gaji Arman ku tabung, kebutuhan rumah tangga ku penuhi sendiri. Aku tak pernah mengeluh. Bukankah itu arti cinta dalam pernikahan? Mengisi kekurangan satu sama lain, tapi belakangan ini ada yang berubah. Arman jadi sering pulang larut malam, berdalih urusan kantor. Ponselnya tak pernah lagi bisa ku sentuh, dan ia semakin dingin. Tak lagi bertanya apakah aku sudah makan. Tak lagi memperhatikan ketika aku kelelahan di dapur atau terkapar di sofa karena belum tidur. Ia hanya lewat seperti angin yang tak peduli. Aku sempat berpikir ini semua hanya fase. Semua rumah tangga pasti ada pasang surut. Tapi yang membuatku benar-benar gundah adalah kehadiran seseorang yang selama ini kupercaya sepenuhnya. Adikku, Dinda. Dinda masih kuliah semester akhir. Karena ayah kami sedang sakit dan ibu harus merawatnya, aku yang mengambil alih tanggung jawab membiayai Dinda. Ia tinggal bersamaku dan Arman selama hampir 2 tahun terakhir. Aku menyayanginya seperti anakku sendiri. Baju-bajunya, peralatan kuliah, bahkan uang sakunya, semua dari tanganku. Dia sering kubela jika Arman merasa keberatan atas kehadirannya. Itu adikku, Man. Dia tidak punya siapa-siapa selain aku. Ujarku setiap kali Arman mulai menunjukkan sikap tak nyaman. Tapi beberapa bulan ini, sikap Dinda juga berubah. Dia sering tak pulang, berdalih menginap di rumah teman. Penampilannya semakin mewah. Tas bermerek, parfum mahal, bahkan ponsel terbaru. Aku bertanya dari mana semua itu. Ia hanya tertawa dan bilang itu pemberian dari teman kampusnya. Entah kenapa, aku mulai merasa semuanya saling berkait. Tapi aku menepisnya. Tak mungkin Arman dan Dinda, 2 orang yang begitu dekat denganku, berkhianat bersamaan. Namun hari itu aku mulai goyah. Aku pulang lebih awal dari kantor karena ada rapat yang dibatalkan. Rumah sepi. Aku membuka pintu kamar dan menemukan sesuatu yang membuatku gemetar. Lipstik merah terang tergeletak di meja riasku. Bukan milikku. Dan baunya sangat familiar. Aroma parfum yang beberapa kali aku cium saat mencium pipi Dinda. Kepalaku berputar. Aku mulai membuka lemari. Di balik tumpukan pakaian Arman, tersembunyi sebuah tas kecil yang bukan milikku. Tas itu punya inisial DR. Dinda Rahayu. Tanganku dingin, mataku panas. Aku menunggu mereka pulang malam itu. Dan saat Dinda tiba lebih dulu, aku hanya menatapnya dengan tenang, meskipun dadaku bergemuruh. Dari mana? Tanyaku singkat. Dari kampus, Mbak. Ada kerja kelompok. Jawabnya santai. Dengan Arman juga? Tanyaku tajam. Ia terdiam sejenak. Wajahnya berubah, tapi ia cepat menutupi dengan tawa kecil. Mbak, kenapa sih nanyanya aneh? Aku tak menjawab. Hanya berjalan ke kamar, mengunci pintu, dan terisak di atas lantai dingin. Hatiku bilang ada yang salah. Tapi otakku masih belum sanggup menerimanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku berubah. Bukan lagi Laras yang selalu tersenyum dan menerima segalanya dengan sabar. Aku mulai diam. Tapi diamku bukan karena pasrah, melainkan sedang mengumpulkan bukti dan keberanian. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Dinda dan Arman lebih cermat. Betapa mereka lebih sering bertukar pandang dalam diam, seperti memiliki bahasa sendiri yang tak bisa kupahami. Sering pula saat aku memasuki ruangan, mereka tiba-tiba berhenti bicara atau langsung mengalihkan topik. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika malam-malam aku pura-pura tidur di ruang tamu, ku dengar mereka tertawa pelan dari dapur. Suara mereka terlalu intim,
Setiap detik aku merasa seperti orang bodoh yang tengah dipermainkan di rumah sendiri. Rumah yang kubangun dari cucuran keringat dan air mata, kini menjadi sarang pengkhianatan. Tapi aku belum cukup kuat untuk menghadapinya secara langsung. Tidak tanpa bukti, aku mulai menaruh perekam suara kecil di ruang tamu dan dapur. Satu lagi aku selipkan di kamar tidur saat aku berpura-pura tidur di sofa. Malam itu, aku sengaja meninggalkan rumah dengan alasan lembur, padahal aku menginap di rumah teman, sambil memantau rekaman dari aplikasi ponsel yang tersambung ke alat sadap. Dan saat itulah aku mendengarnya. Kita harus lebih hati-hati, sayang. Suara Arman terdengar jelas. Tenang aja, Mas. Kak Laras gak akan pernah curiga kita sedekat ini, sahut Dinda. Nafasku tercekat. Dunia runtuh dalam sekejap. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi alasan untuk membela. Mereka dua manusia yang seharusnya kujaga dan kujadikan sandaran. Hidup menikamku dari belakang tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kuputar ulang rekaman itu berkali-kali. Suara tawa mereka, panggilan mesra mereka, bahkan rencana mereka untuk pergi liburan berdua ke Bali saat aku keluar kota untuk pelatihan kerja minggu depan. Aku tetap bisa berkata-kata. Hati ini ingin menjerit, tapi suara itu hanya membeku di tenggorokan. Tangisku malam itu seperti jeritan tanpa suara. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, diselingkuhi oleh suami sendiri, atau dikhianati oleh adik yang kubesarkan seperti anakku sendiri. Pagi harinya, aku kembali ke rumah dengan wajah datar. Mereka bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Dinda menyapaku dengan suara manja seperti biasa, dan Arman mencium keningku sekilas seperti rutinitas kosong yang menjijikkan. Aku hampir muntah menahan amarah dan jijik yang memuncak. Hari itu, aku duduk di ruang tamu setelah mengantar Dinda ke kampus. Arman sudah berangkat kerja. Aku membuka album foto lama. Di sana ada foto pernikahan kami. Aku mengenakan kebaya putih. Arman menggenggam tanganku penuh janji. Di sebelah kanan Dinda masih remaja, tersenyum polos sebagai pendamping pengantin. Betapa waktu mengubah segalanya. Betapa dalam diam, racun bisa tumbuh. Bahkan dari orang yang kita suapi dan lindungi. Hari itu aku bersumpah, mereka tidak akan lolos. Aku akan membuat mereka menangis dan menyesal di tempat yang paling memalukan. Akan kupatahkan harga diri mereka, akan kuhancurkan rasa nyaman yang mereka bangun dari hasil pengkhianatan. Mulai hari itu, Laras yang lama telah mati. Yang tersisa adalah perempuan yang akan bertarung habis-habisan. Hari demi hari kulalui seperti robot. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, bekerja, pulang, tersenyum palsu. Semuanya kulakukan sambil menyimpan bara di dalam dada. Tapi dalam diam, aku bergerak. Homensured semua mod. Setiap rekaman, pesan tersembunyi. Bahkan transaksi transfer yang mencurigakan dari rekening. Arman ke rekening lain yang ternyata milik Dinda. Darahku mendidih. Ternyata mereka bukan hanya bermain cinta di belakangku, tapi juga menggunakan uangku, uang rumah tangga, uang kebutuhan bulanan, bahkan sebagian dari tabungan untuk rencana rumah baru, untuk memenuhi gaya hidup, dan kebahagiaan rahasia mereka. Dinda, gadis polos yang dulu kutemani tidur karena takut petir, kini menjadi simpanan suamiku sendiri. Dan Arman, pria yang dulu bersumpah akan menjagaku sampai mati, kini sibuk membangun istana kebohongan bersama adikku. Aku tak bisa menunggu lebih lama. Hari itu kutunggu keduanya pulang. Sore yang mendung, langit tampak seperti turut menyimpan kemurkaan. Aku duduk di ruang tamu, dengan laptop menyala. Semua bukti sudah siap kutampilkan. Rekaman suara, bukti transfer, foto-foto mereka di hotel saat aku sedang dinas luar kota. Dinda datang lebih dulu. Loh, Mbak belum kerja? Tanyanya santai, sambil meletakkan tas bermerek yang ku ketahui. Harganya bisa menutupi uang. Kuliah 1 semester. Aku menatapnya tanpa senyum. Duduk, Din. Kita perlu bicara. Wajahnya tampak bingung, tapi tetap duduk. Beberapa menit kemudian Arman datang. Dia kaget melihat suasana hening, tapi mencoba tetap tenang. Ada apa? Tanyanya. Aku berdiri. Kuputar laptop, memperlihatkan satu persatu file. Tak satu pun dari mereka bicara. Wajah Dinda pucat, Arman tampak mulai panik. Kalian pikir aku bodoh? Suaraku bergetar tapi tajam. Kalian pikir aku tidak tahu semua ini? Aku melihat kalian. Aku mendengar kalian. Aku membaca semua pesan kalian. Kalian berdua menjijikkan. Dinda mencoba membuka mulut. Mbak, aku bisa jelaskan. Dime! Bentakku. Apa yang akan kamu jelaskan? Bahwa kamu tidur dengan suami kakakmu sendiri? Bahwa kamu membiarkan aku membayar kuliahmu, makananmu, tempat tinggalmu, sambil kamu selingkuh di belakangku dengan pria yang kupanggil suami? Laras, ini tidak seperti yang kamu kira, Arman menyela. Aku... Tidak seperti yang aku kira, potongku sinis. Jadi menurutmu ini semua hanya kebetulan? Kamu tertangkap kamera masuk hotel bersama Dinda, kamu mentransfer uang ke dia dari tabungan rumah kita,
dan kamu memanggilnya sayang di pesan WhatsApp. Kamu pikir aku akan percaya ini hanya salah paham? Keduanya terdiam. Tak ada satupun yang berani menatap mataku. Aku berjalan mendekati mereka. Mulai hari ini, kalian bukan bagian dari hidupku lagi. Tapi kalian belum tahu, ini baru awal. Aku tidak akan hanya pergi dan menangis. Seperti wanita lemah yang kalian bayangkan. Mataku beralih ke Dinda. Kamu pikir aku akan diam karena kamu adikku? Salah besar. Justru karena kamu adikku, pengkhianatanmu terasa seperti pembunuhan. Kamu sudah membunuh kepercayaanku. Kamu membunuh diriku, Din. Dinda mulai menangis. Aku khilaf, Ma. Aku cinta Mas Arman. Ucapan itu membuatku tersenyum pahit. Cinta? Cinta dengan suami kakakmu sendiri? Kalau ini cinta, maka kau tidak tahu apa arti kehormatan. Kupandangi keduanya untuk terakhir kali sebelum aku melangkah pergi ke kamar. Satu kalimat kulempar sebelum menutup pintu. Bersiaplah. Aku akan pastikan kalian berdua menyesal seumur hidup. Malam itu aku mulai menghubungi pengacara. Aku kirimkan semua bukti. Aku minta mereka siapkan gugatan cerai dan pernyataan pembekuan rekening bersama. Tak cukup di situ. Aku juga mulai menyusun rencana lain, rencana yang akan menghancurkan kehidupan mereka secara perlahan, seperti mereka menghancurkan hatiku. Aku laras sudah tidak akan jadi korban lagi. 1 minggu setelah konfrontasi itu, rumah terasa lebih sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena aku memutuskan untuk bungkam sepenuhnya. Arman masih tidur di kamar tamu, sementara Dinda entah mengungsi kemana, mungkin ke tempat teman kampusnya atau lebih tepatnya, selingkuhannya. Tapi aku tidak peduli. Saat mereka berpikir aku hanya akan terpuruk, aku justru menyiapkan panggung kehancuran untuk keduanya. Aku tahu kelemahan mereka. Aku tahu di mana mereka menggantungkan hidup dan reputasi. Dan dari situlah aku memulai. Langkah pertamaku adalah pekerjaan Arman. Dia bekerja di perusahaan milik keluargaku, posisi yang kuperjuangkan. Mati-matian 5 tahun lalu agar ayah memberinya kesempatan. Dan sekarang, dia mengkhianati bukan hanya aku, tapi juga kepercayaan keluargaku. Aku menemui ayah langsung, membawa semua bukti. Ayah terpukul. Beliau hanya mengangguk pelan saat melihat rekaman dan bukti transfer yang kulampirkan. Jangan khawatir. Nak, biar ayah yang urus Arman. Dia tidak layak berada di perusahaan kita, katanya tenang namun dingin. Tak butuh waktu lama, surat pemecatan dikirim. Arman mengamuk, tentu saja. Dia menuduhku membunuh karirnya, merusak masa depannya. Tapi aku hanya menjawab datar. Aku hanya mengambil kembali apa yang tak pernah layak jadi milikmu. Langkah kedua adalah Dinda. Dia sedang merintis bisnis kecil-kecilan, menjual produk kecantikan dengan sistem reseller. Awalnya aku bangga padanya, bahkan pernah mengenalkannya pada beberapa kenalan investor saat dia meminta bantuan. Tapi kini aku tarik semua itu. Aku hubungi satu persatu investor, memberikan penjelasan dan bukti skandalnya dengan suamiku. Beberapa dari mereka langsung menarik dukungan. Dalam seminggu, bisnis Dinda limbung. Salah satu mantan investornya bahkan menyebarkan gosip tentang moral buruk Dinda di komunitas bisnis. Kecil-kecilan kampus. Dalam waktu singkat, reputasi Dinda hancur. Aku tahu ini kejam. Tapi apakah lebih kejam daripada menghancurkan rumah tangga kakak kandungmu sendiri? Belum puas. Aku melangkah ke fase berikutnya, mengajukan gugatan perdata untuk penipuan finansial. Uang yang digunakan Arman untuk membiayai gaya hidup, Dinda sebagian besar berasal dari rekening tabungan bersama kami. Dan itu adalah pelanggaran hukum. Pengacaraku menyusun laporan dengan rapi. Bahkan jika dia tak masuk penjara, minimal dia akan tercekik oleh proses hukum dan tuntutan denda yang besar. Hari demi hari, aku melihat mereka mulai goyah. Arman kehilangan pekerjaannya. Rekeningnya dibekukan. Ia mencoba mencari kerja di tempat lain, tapi aku juga sudah menyebar laporan kelakuannya ke HRD beberapa perusahaan. Reputasinya di dunia kerja tercoreng. Sementara Dinda, yang dulu tampil anggun dan modis di Instagram, kini jarang muncul. Beberapa temanku bilang dia mulai dijauhi teman-temannya sendiri. Foto-foto lamanya bersama Arman yang dulu ia sembunyikan kini tersebar luas. Tanpa aku harus menyentuh satu jari pun. Semesta tampaknya sedang membantuku. Puncaknya adalah ketika Arman dan Dinda bertengkar hebat di depan rumah. Aku mendengarnya dengan jelas dari balik jendela kamar. Aku kehilangan segalanya karena kamu, Din. Bentak Arman. Jadi sekarang kamu nyalahin aku? Kamu yang bilang cinta. Kamu yang mulai ini semua. Sekarang kamu lempar semua kesalahan ke aku? Dinda balik memaki. Kalau aku tahu bakal begini jadinya, aku nggak akan pernah deket sama kamu. Kamu cuma pembawa sial. Arman membalas. Aku tersenyum. Api yang dulu mereka nyalakan diam-diam, kini membakar mereka sendiri. Dan aku hanya akan berdiri menyaksikan, tanpa perlu menyentuh bensin lagi.
Biar bara yang kubakar pelan-pelan itu menyala dengan sendirinya. Mereka pikir aku lemah. Mereka lupa, wanita yang disakiti bisa berubah jadi api yang membakar dunia mereka. Sudah sebulan berlalu sejak hidup Arman dan Dinda mulai berantakan, tapi aku belum puas. Bukan karena dendamku belum lunas, tapi karena mereka belum benar-benar belajar arti kehancuran. Bagi mereka, semua ini masih bisa dianggap fase buruk yang bisa dilewati. Mereka masih menyimpan harapan bahwa badai akan berlalu. Tidak, badai ini tidak akan berlalu. Aku akan pastikan. Suatu pagi aku menerima kabar dari pengacaraku. Arman mencoba menggugat balik, menuntut pembagian aset, mengklaim bahwa rumah ini, yang jelas-jelas atas namaku, sepenuhnya, sebagai hak bersama karena telah menikah lebih dari 5 tahun. Dia tidak tahu aku sudah satu langkah di depan. Segala dokumen dan sertifikat rumah, kendaraan, hingga isi tabungan sudah kupindahkan atau kuamankan dengan nama pribadi jauh sebelum proses perceraian dimulai. Arman hanya menggugat bayang-bayang, dan ketika hakim menolak permintaannya, dia tak bisa menahan amarah. Dia menghubungiku malam itu. Suaranya berat, kasar, dan lelah. "Kamu puas sekarang, Ras? Kamu udah ngambil semuanya. Kerjaanku, reputasiku, uangku. Sekarang kamu mau lihat aku tidur di jalan?" Aku menahan tawa. "Belum cukup, Man. Aku masih menunggumu berlutut. Minta maaf dan mengakui semuanya di depan umum. Baru mungkin aku bisa berpikir untuk berhenti." Dia tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa? Malaikat? Bukan. Aku cuma perempuan yang kalian hancurkan. Dan sekarang aku bangkit untuk memastikan kalian tahu rasanya diinjak-injak." Keesokan harinya Dinda datang ke rumah. Wajahnya kusut, tubuhnya jauh dari glamor. Ia bahkan memakai baju lama yang dulu kubelikan untuknya saat awal kuliah. Hidungnya merah karena menangis dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia sebagai manusia yang kalah. "Mbak Laras," suaranya lirih. Aku nyesel, Mbak. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya lama. Sekeping hatiku masih ingin memeluknya, masih ingin percaya bahwa dia adalah adik yang dulu kubantu tanpa syarat. Tapi sisa hatiku telah membatu. "Kenapa, Din?" Tanyaku pelan. "Kenapa dari sekian banyak wanita di dunia ini, kamu memilih suami kakakmu sendiri?" Ia menangis terisak. Lututnya jatuh ke lantai. Aku bodoh, Mbak. Aku pikir dia tulus. Aku pikir dia sayang. Tapi setelah semuanya hancur, dia bahkan nyalahin aku. Dia bilang aku penggoda, aku perusak. "Mbak, aku salah." Aku diam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Kamu bukan salah. Kamu jahat." Dia terdiam, lalu menangis lebih keras. "Bahkan binatang pun tak memakan darah dagingnya sendiri, Din. Tapi kamu tidur dengan suami kakakmu dan hidup nyaman dari uangku. Kamu kira penyesalanmu bisa memperbaiki semua itu?" Aku kehilangan semuanya, Mbak." Lirihnya. "Aku juga," balasku dingin. "Bedanya aku bangkit. Sementara kamu akan terus tenggelam sampai kamu bisa menghargai harga, diri, dan arti kesetiaan." Aku berdiri, menatapnya yang masih tersungkur di lantai. "Pergi dari sini, Din. Jangan pernah kembali. Aku tidak punya adik lagi." Dia memandangku dengan tatapan kosong. Tapi aku tahu kalimat itu menancap dalam. Dia berdiri dengan tubuh gemetar, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dan aku hanya menutup pintu perlahan, tanpa air mata. Karena air mataku sudah habis untuk orang-orang yang tak layak menerimanya. Dan saat malam tiba, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit. Hujan turun perlahan, seperti mencuci sisa-sisa luka di hatiku. Tapi bukan untuk menghapus dendam, melainkan sebagai tanda bahwa hari baru sudah datang. Hari di mana aku, Laras, akan menata ulang hidupku tanpa suami pengkhianat dan tanpa adik pengkhianat darah. Hari di mana aku akan benar-benar hidup, bukan hanya bertahan. Hari-hari setelah pengusiran Dinda menjadi titik balik dalam hidupku. Rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan kini mulai terasa damai. Tanpa suara tawa palsu Arman, tanpa senyum licik Dinda. Hanya ada aku dan ketenangan yang selama ini tak pernah benar-benar kurasakan. Aku mulai menata ulang rumah, bukan sekadar membersihkan debu, tapi juga membuang segala sisa kenangan yang bisa menorehkan luka. Foto-foto pernikahan, baju-baju Arman, hadiah-hadiah ulang tahun dari Dinda, semuanya kulempar ke dalam kontainer besar dan kubakar di halaman belakang. Api membara malam itu seolah menjadi simbol dari berakhirnya masa lalu. Namun bukan hanya rumah yang kutata ulang, hidupku juga. Aku mengajukan cuti panjang dari kantor dan mengikuti kelas pengembangan bisnis digital yang dulu hanya sempat kupelajari sepintas. Dengan pengalaman dan koneksi yang kupunya, aku mulai membangun usaha baru, konsultan bisnis dan investasi untuk perempuan muda. Platform itu kuberi nama Perempuan Berani, karena aku tahu keberanian adalah titik awal dari semua perubahan. Platform itu meledak hanya dalam 2 bulan. Banyak wanita yang menghubungiku,
ingin belajar, ingin berkonsultasi, bahkan sekadar berbagi cerita. Dari sana, aku sadar, luka yang kutanggung ternyata dialami juga oleh banyak perempuan lain. Pengkhianatan, pernikahan toksik, manipulasi, semuanya membentuk rantai luka yang panjang. Dan aku ingin memutus rantai itu. Dalam kesibukanku membangun kembali hidup, kabar tentang Arman dan Dinda terus berdatangan. Bukan karena aku mencarinya, tapi karena semesta tampaknya senang memberitahu. Arman jatuh miskin. Setelah dipecat dari perusahaan ayahku dan gagal mendapatkan pekerjaan tetap, dia mencoba bisnis kecil-kecilan tapi bangkrut. Utangnya menumpuk, dan akhirnya ia menjual mobil serta barang-barang pribadinya. Dinda tak lebih baik. Reputasinya di kampus rusak total. Bahkan dosen pembimbing skripsinya menolak bimbingannya karena masalah moral dan etika. Teman-teman menjauh, bahkan pacar barunya yang katanya lebih dewasa dan mapan kabur saat tahu masa lalunya yang kelam. Dan puncaknya, mereka berdua terlihat bertengkar di depan minimarket. Arman berteriak memaki, sementara Dinda menangis sambil mengemis uang receh untuk membeli makan. Video itu tersebar di media sosial lokal. Komentar netizen kejam menyebut mereka pasangan murahan, pengkhianat, dan pantas menerima karma. Aku menonton video itu dengan perasaan campur aduk. Bukan karena puas melihat penderitaan mereka, tapi karena disitulah aku sadar, Tuhan sudah mengambil alih tugasku. Aku tak perlu lagi menyentuh mereka. Biarlah semesta yang bekerja. Suatu sore, saat duduk di kafe setelah menjadi pembicara seminar kewirausahaan perempuan, seorang wanita muda menghampiriku. Mbak Laras, saya mau ucapkan terima kasih. Karena platform Mbak, saya bisa bangkit dari pernikahan yang penuh pengkhianatan. Saya dulu hampir bunuh diri, tapi sekarang saya punya bisnis dan hidup saya berubah. Aku tertegun. Bibirku bergetar menahan haru. Terima kasih sudah bertahan, jawabku pelan. Hari itu aku mengerti satu hal. Mungkin Tuhan membiarkan aku jatuh, supaya aku bisa berdiri lebih tinggi. Mungkin Tuhan mengizinkan luka itu datang, supaya aku bisa menjadi penyembuh bagi luka-luka yang lain. Dan jika pengkhianatan adalah api yang membakar habis seluruh hidupku, maka dari abu itu aku bangkit sebagai sosok baru, lebih kuat, lebih tajam, lebih berarti. Aku bukan lagi Laras yang dulu. Aku adalah Laras yang tidak akan pernah lagi diinjak, dibohongi, atau direndahkan. Aku adalah Laras, wanita yang akan terus berdiri. Bahkan ketika seluruh dunia mencoba menjatuhkannya, tak kusangka hidupku yang dulu kelabu, kini justru menjadi terang dan penuh warna. Dulu aku berpikir, kesetiaan dan cinta akan jadi pondasi hidupku. Tapi ternyata, harga diri dan kekuatanlah yang membawaku sampai sejauh ini. Namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha perempuan. Undangan menjadi pembicara berdatangan dari berbagai kota. Media lokal mulai meliput kisahku sebagai wanita yang bangkit dari pengkhianatan dan membangun kerajaan bisnis sendiri. Beberapa wartawan menulis tentang perjalanan hidupku. Beberapa menyebutku inspiratif. Tapi sebagian lain yang mencium kisah kelamku berusaha menggali cerita yang lebih sensasional. Aku memilih diam, bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak butuh validasi dari mereka. Biarlah mereka menilai dari jauh. Yang penting hidupku sekarang tidak lagi dikuasai oleh luka masa lalu. Namun semesta belum selesai menuliskan ceritanya. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk menghadiri seminar bisnis nasional di Jakarta. Di sana aku dijadwalkan sebagai pembicara utama. Tapi yang membuatku tercengang adalah, salah satu peserta seminar itu adalah Arman. Dia datang sebagai audiens biasa. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya tirus, pakaian lusuh, dan rambut tak terawat. Ia duduk di bangku belakang, menunduk, saat aku naik ke atas panggung dan mulai berbicara tentang perjuangan, keberanian, dan bangkit dari keterpurukan, matanya menatapku, penuh rasa bersalah dan penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Di akhir seminar, dia mendekatiku. Langkahnya ragu, suaranya gemetar. Laras. Aku menoleh, menatapnya sebentar. Mas Arman, kataku tenang. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku tahu, kata-kata ini gak cukup. Tapi aku harus ucapkan itu. Yan mengendai. Hidupku hancur, Laras. Semua karena keputusan bodohku. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Mas. Dinda, dia sudah pergi. Dia gak tahan hidup susah. Sekarang aku benar-benar sendiri. Aku menatap matanya. Tak ada amarah lagi di dalam diriku. Hanya keheningan. Karena aku tahu, karma sudah menyelesaikan tugasnya. Mas, aku sudah memaafkanmu. Ucapku tenang. Dia tampak kaget. Kamu memaafkan aku? Ya, karena menyimpan dendam cuma akan meracuniku. Tapi maaf bukan berarti aku akan membuka pintu yang sudah kututup rapat. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpa Mas. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia mencoba menahan tangis tapi gagal. Aku hanya ingin satu hal, Mas, lanjutku. Jangan rusak hidup orang lain lagi.
Hancurnya aku dulu sudah cukup menjadi pelajaran. Jangan ulangi pada perempuan lain. Dia mengangguk lemah. Aku berjanji. Tanpa menunggu lebih lama, aku melangkah pergi, meninggalkannya di antara ratusan orang yang tak tahu siapa dia dan apa dosanya padaku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, ini adalah akhir dari kisah luka itu. Penutup dari babak kelam yang selama ini menahanku dari terbang lebih tinggi. Dan Dinda, beberapa minggu setelah itu, aku melihat namanya trending di media sosial. Video dirinya yang bekerja sebagai pemandu karaoke di kota kecil viral. Banyak yang mengenalinya sebagai mantan pelakor yang menghancurkan rumah tangga kakaknya. Tak sedikit komentar pedas yang datang. Dulu ia bangga mempermalukanku secara diam-diam. Kini dunia membalasnya di depan umum. Aku tak ikut menghujat. Aku hanya tersenyum, karena apa yang ditanam, akhirnya dipanen juga. Aku tak butuh dia berlutut meminta maaf. Tak perlu, hidup sudah cukup keras menghukumnya. Dan aku akan terus melangkah, karena aku sadar, pengkhianatan mungkin bisa membuatku jatuh. Tapi tak akan pernah bisa membuatku mati. Justru karena luka itulah, aku tumbuh jadi pohon yang lebih kuat dan rindang, memberi perlindungan. Bagi perempuan-perempuan yang juga pernah disakiti. Aku bukan korban. Aku adalah pemenang. 3 tahun berlalu sejak aku meninggalkan masa lalu dan memilih jalan baru. Hari-hariku kini dipenuhi hal-hal yang bermakna. Bukan hanya soal uang, tapi tentang dampak. Tentang bagaimana luka yang dulu kupendam, kini berubah jadi cahaya yang menerangi jalan banyak perempuan lain. Perusahaanku, perempuan berani, berkembang pesat. Tak hanya bergerak di bidang konsultan bisnis, tapi juga membuka pelatihan gratis bagi janda korban, KDRT dan perempuan yang ditinggalkan, suami tanpa tanggung jawab. Kami membuka cabang di 5 kota besar, dan komunitas kami menjangkau ribuan wanita dari berbagai latar belakang. Setiap kali aku melihat wajah-wajah, mereka yang kini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, aku merasa semua penderitaanku dulu tidak sia-sia. Semua pengkhianatan itu, semua air mata yang tak terhitung, ternyata bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang tak bisa dibendung. Dan hari ini, aku berdiri di atas panggung terbesar dalam hidupku, Konferensi Nasional Perempuan Tangguh Indonesia. Di hadapanku, ratusan pasang mata memandang dengan haru, hormat, dan harapan. Di sisi belakang ruangan, aku tahu ada 2 pasang mata yang tak kalah berat memandangku, Arman dan Dinda. Mereka hadir, bukan sebagai undangan VIP, tapi sebagai peserta biasa. Aku tahu, karena panitia memberitahuku sejak awal. Aku bisa saja melarang mereka hadir, tapi aku tidak melakukannya, karena aku ingin mereka melihat sendiri. Perempuan yang dulu mereka injak-injak, kini berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menghinanya. Aku membuka pidatoku dengan suara yang tenang tapi penuh keyakinan. 3 tahun lalu, aku adalah istri yang dikhianati, kakak yang dikhianati, perempuan yang dipatahkan oleh 2 orang terdekatnya. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan sebagai korban. Aku berdiri sebagai bukti hidup bahwa luka tidak membuat kita hancur. Justru luka yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Tepuk tangan menggema. Tapi aku belum selesai. Aku pernah dicampakkan, dikhianati oleh suamiku sendiri, dengan adik kandungku sendiri. Mereka pikir aku akan jatuh. Mereka pikir aku akan menyerah. Tapi hari ini, mereka duduk di antara kalian, menyaksikan aku berdiri di sini, karena semesta tidak tidur. Karena hidup akan selalu memberi ruang untuk keadilan, selama kita tidak berhenti berjalan. Henning, beberapa peserta menangis. Sebagian menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku sendiri menghela napas perlahan. Bukan karena gugup, tapi karena akhirnya aku menuntaskan seluruh luka itu di hadapan dunia, tanpa dendam, tanpa marah, hanya kejujuran. Setelah acara selesai, Arman mendekat lagi. Wajahnya tirus, matanya lelah, dan pakaiannya lusuh. Di belakangnya, Dinda berdiri diam dengan wajah menunduk. Kami hanya ingin bilang, kami menyesal. Tapi kami tahu, penyesalan kami tak akan mengubah apapun, kata Arman lirih. Aku menatap mereka berdua. Kali ini tak ada lagi dendam, tak ada lagi rasa sakit. Hanya kelegaan. Kalian datang ke sini bukan untukku. Tapi untuk belajar, bukan begitu? Tanyaku. Beria mengangguk pelan. Belajarlah. Tapi bukan untuk kembali. Aku sudah terlalu jauh melangkah ke depan untuk menoleh ke belakang lagi. Dinda akhirnya berkata lirih, Mbak Laras, aku minta maaf. Aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Din. Tapi aku tak bisa mengulang persaudaraan yang telah kamu hancurkan. Aku doakan kalian menemukan jalan kalian sendiri. Mereka pergi, tak lagi dengan marah, tak lagi dengan amarah, tapi dengan tatapan tunduk yang panjang. Dan aku pun melangkah keluar ruangan, diiringi tepuk tangan para peserta yang mengiringi langkah baruku. Hari itu aku sadar satu hal.
Pengkhianatan tak harus dibalas dengan kebencian. Tapi bukan berarti kita harus membuka kembali pintu untuk orang yang pernah menikam dari belakang. Aku, Laras, telah selesai dengan masa lalu. Dan kini aku hidup bukan untuk membuktikan siapa aku pada mereka, tapi untuk menjadi terang bagi perempuan lain yang masih terjebak dalam gelap. Karena ketika perempuan bangkit, dunia tak lagi bisa mengabaikannya.